Masing-masing tetap berketuhanan yang Maha Esa, tetap bagaimana semuanya mempunyai cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama. Apa itu? Ini hidup bersama. Yang keseluruhan tetap satu, menjaga martabat kemanusiaan. Setiap orang minta dihargai, tapi setiap manusia tetap butuh penghargaan, karena setiap manusia punya martabat. Yang kedua, bahwa kita hidup di Indonesia itu butuh untuk membangun, sehingga seluruhnya bagaimana kita tetap menjaga kemaslahatan umum. Terima kasih Yai Imam Sa'aduddin. Apa yang disampaikan oleh Yai Imam Sa'aduddin betul. Andaikan MUI atau DPMUI Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo membuat garis merah dengan LDII, niscaya Bapak tidak akan diundang di tempat ini. Artinya apa? Bahwa DPMUI Kabupaten Sidoarjo ingin menciptakan kerukunan internal umat Islam yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalam majelis-majelis pertemuan seperti ini kita duduk bareng dalam rangka untuk cipta kondisi, jaga umat, kemudian membimbing umat, membina umat untuk berjalan di rel masing-masing. Fakta memang menunjukkan, karena kebetulan saya adalah instruktur penguatan moderasi beragama, fakta peta keberagamaan yang ada di Indonesia itu ada 3 tantangan. Tantangan yang pertama adalah adanya sikap keberagamaan yang berlebihan. Sikap keberagaman yang berlebihan itu disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu adalah segala sesuatu memandang dengan dalil-dalil nashi tanpa melihat dari konteks dari dalil itu, sehingga apa yang dilakukan ya plek dengan dalil itu. Itu kanan. Yang kiri adalah menerjemahkan, menafsirkan dengan akalnya, sehingga liberal. Nah, tatkala sudah ekstrim kanan, kemudian memahami Al-Quran dan hadis apa adanya, orang yang ada di luar itu dianggap yang salah, sesat. Ini yang terjadi. Fakta itu ada di Indonesia. Nah, yang bagus apa? Sesuai dengan visi misi tadi, bahwa prinsip dalam Majelis Ulama Indonesia adalah wasatiyah. Tidak kanan, tidak kiri, tapi berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah itu tidak berarti abu-abu. Di satu sisi tetap kita berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi sisi yang lain, hal-hal yang tidak dijelaskan secara tekstual, maka inilah yang ada namanya kontekstual. Memahami Al-Quran dari asbabun nuzulnya, memahami hadis dari asbabul wurudnya, dan inilah yang kemudian yang dibawa oleh MUI, yaitu menjadikan rahmatan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, tafsir keberagamaan atau tafsir agama yang bersifat subjektif. Apa tafsir keberagaman yang bersifat subjektif itu? Tatkala seseorang sudah menafsirkan agama, maka kemudian merasa bahwa tafsirnya itu paling benar. Ketika membuat tafsir yang paling benar itu, menganggap orang yang berbeda tafsirnya itu salah. Nah, ini alhamdulillah tadi Yai Imam Sa'aduddin menyampaikan bahwa dari dulu sampai sekarang NU sama Muhammadiyah itu tidak pernah akur. Tidak pernah akur. Karena tafsirnya beda. Tafsirnya beda. Kalau sudah ketemu tafsirnya, oh wis digawe NU, digawe wong NU, kita tidak usah pakai pakai yang lain. NU pun begitu. Artinya apa? Tatkala ini sudah dihadapkan pada tafsir yang bersifat subjektif, yang kemudian ada terus klaim, merasa paling benar,
Ini fakta yang menunjukkan begitu di Indonesia ini. Yang ketiga adalah semangat keberagamaan yang tidak selaras dengan NKRI. Transnasional, membuat khilafah dan sebagainya. Ini fakta. Maka inilah yang kemudian melalui penguatan moderasi beragama, dan bulan Agustus nanti ada launching Kampung Moderasi Beragama. Sekali lagi, bulan Agustus nanti ada launching Kampung Moderasi Beragama, yaitu apapun agamanya muaranya sama, yaitu tetap berketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya muaranya sama, tetap berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apapun agamanya tetap menjaga martabat manusia. Setiap orang kalau diinjak-injak, tadi jenengan Yai sempat rodo emosi kan? Merasa disudutkan. Enggak, kami tidak. Untuk DP MUI Kabupaten Sidoarjo, enggak. Cuma berkaitan dengan memasukkan di kepengurusan, karena memang instruksinya begitu. Kita tetap rajut karena kita juga punya umat di bawah. Jangan sampai seperti pemilu tahun 2019 kemarin. Calonnya aja dua, yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Pak Jokowi julukannya adalah kecebong. Pak Prabowo pengikutnya kampret. Sampai sekarang loh, kecebong sampai kampret loh. Nggak selesai-selesai itu. Padahal beliau sudah duduk dalam satu kabinet yang sama. Tapi yang bawah itu, kecebong sama kampret itu. Coba aja di media sosial itu. Antara kecebong sampai kampret. Sampai sekarang itu. Saya membaca itu sampai telinga itu jadi risih. Padahal membaca. Tidak mengalami. Padahal membaca itu sudah risih sekali. Antara olo-oloan antara kecebong sama kampret itu. Nah, maka duduk bersama ini penting. Dan kita membawa umat semua. Kalau kita membawa umat, bagaimana kita menjaga kerukunan trikondial itu? Apa trikondial itu? Kerukunan internal umat beragama, yaitu Islam dengan Islam, kerukunan antar umat beragama antara Islam dan non-Islam, dan kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama. Nah, dalam rangka membuat kampung moderasi itu adalah biarlah masing-masing ibarat penumpang di bis. Mereka semua, kita semua hidup di muka bumi ini bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang dilakukan terhadap itu. Dan mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan itu juga dilakukan oleh saudara-saudara kita dari LDI di tempat lain. Karena memang di tempat lain masih ada. Makanya saya baca literasi memang ada dua kelompok. Satu kelompok ada di bawah pembina sudah menyatu dengan yang kelompok yang lain masih lah, itu diakui atau ada, tapi saya tidak akan menyampaikan fakta itu. Fakta itu memang ada, makanya sampai kita ini menjadi satu, urusan yang lain nanti masing-masing akan membawa konsekuensi keselamatan buat hidup ini. Nah, inilah kampung moderasi itu maksudnya adalah masing-masing tetap berketuhanan yang Maha Esa, tetap bagaimana semuanya mempunyai cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama. Apa kehidupan bersama itu? Ada Islam dengan berbagai organisasinya, Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam LDII, Irsam Persis, Irsam Al-Irsyad dan Wasliyah dan sebagainya, dengan berbagai internal ini. Ada Kristen dengan berbagai sektenya, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, bahkan ada penganut aliran kepercayaan. Ini hidup bersama. Yang keseluruhan tetap satu, menjaga martabat kemanusiaan. Setiap orang minta dihargai. Kita tetap menus gak rumongso. Dikei enak kurang enak, namanya menungso. Tapi setiap manusia tetap butuh penghargaan. Karena setiap manusia punya martabat. Yang kedua, bahwa kita hidup di Indonesia itu butuh untuk membangun. Sehingga seluruhnya bagaimana kita tetap menjaga kemaslahatan umum. Tetap menjaga kemaslahatan umum. Tadi ya Imam Sa'duddin sudah menyampaikan panjang lebar
Arab hanya satu bangsa. Tadi sampaikan Afghanistan 90% lebih muslim, tapi keluar jam 12 tidak aman. Kita 24 jam loh keluyuran, aman. Makanya di sana, kenapa yang ke pasar itu perempuan? Kenapa yang ke pasar itu laki-laki? Kalau perempuan yang ke pasar pulang tinggal nama karena sudah ditemukan jadi. Makanya pesan di sana kalau naik kendaraan di sana, kalau naik laki-laki dulu diikuti perempuan, istrinya, kemudian kalau turun istrinya baru suaminya. Kalau yang naik dulu adalah istrinya, mungkin digondol karena untuk menikah di sana butuh modal yang sangat besar. Dan kita di Indonesia ini sangat aman. Supaya itu kita dapat mewujudkan dalam hal ini, kita memang harus bisa bersikap adil. Azas keadilan itu penting. Wat usyai fi mahalli. Yang kedua, kita tetap tawazun, berimbang dalam hal apapun. Dan yang ketiga adalah tetap taat konstitusi. Inilah yang disebut dengan bagaimana moderasi beragama ini dapat kita wujudkan. Dan saya kebetulan tinggal di Kedung Peluk, alhamdulillah ada LDII, ada NU, ada Muhammadiyah, tidak masalah. Yang meninggal LDII, ya alhamdulillah kita sholat jenazah di masjid LDII, masjid Miftahul Khair itu, dan alhamdulillah saya pantau juga tidak dipel. Alhamdulillah tidak dipel. Imamnya juga orang LDII, kita juga bermakmum dengan orang LDII. Ketika yang meninggal itu adalah orang Muhammadiyah, disolati di masjid Ad-Da'wah. Imamnya Muhammadiyah, makmumnya NU dan LDII. Ketika yang meninggal NU, imamnya dari NU, makmumnya dari LDII dan dari Muhammadiyah, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap jaga kondisivitas. Bahkan kemarin Idul Adha Idul Adhanya beda. Tapi ketika takbiran bareng, termasuk dari Muhammadiyah hari sebelumnya sudah Idul Adha. Malah tokonya itu menyediakan makanan untuk anak-anak TPQ yang inilah yang kita harapkan, begitu loh ya. Sesama penumpang bis, barang hilang atau rusak resiko ditanggung penumpang. Urusan masuk neraka atau masuk surga masing-masing yang merasakan. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap mengedepankan kemaslahatan umum. Saya kira itu ya tambahan dari saya.